Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmatku, kata Allah la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghitung nikmat-nikmatku seluruhnya. Saking banyaknya nikmat. Dan kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Karena sedikit dari hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah katakan, wa qalilun min ibadiya asyakur. Dan sedikit sekali dari hambaku ini yang banyak bersyukur. Walaupun nikmatnya banyak, tapi syukurnya kurang. Walaupun makhluk ini, manusia ini yang banyak dosa ini bermaksiat kepada Allah, tapi tetap Allah memberikan rizki. Allah memberikan rizki. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita. Maka tanggung jawab Allah ketika Allah menciptakan makhluknya adalah Allah menanggung rizkinya. Dan apalagi manusia, Allah sebutkan dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di atas muka bumi ini untuk siapa? Manusia. Hewannya untuk manusia, tumbuh-tumbuhannya untuk manusia. Apalagi dengan kepandaian membuat formula dan lain-lain yang mestinya bukan makanan manusia dimakan oleh manusia. Ini manusia. Kafirnya, mukminnya Allah beri. Tidak hanya karena beriman kepada Allah kemudian diberikan banyak. Kemudian yang tidak beriman kepada Allah tidak diberi. Tidak. Bahkan justru karena dunia ini di mata Allah sangat hina, maka Allah berikan kepada orang kafir. Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, kalau memang dunia ini di mata Allah ini adalah
nilainya lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Sehelai sayap nyamuk. Kalau saja nilainya di mata Allah dunia ini sama dengan itu, maka Allah akan mengharamkan bagi orang-orang kafir minum seteguk air. Berarti tidak ada artinya. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika penghuni neraka yang dulunya hidup di dunia ini diberikan kesenangan oleh Allah, diberikan harta yang banyak, diberikan anak-anak yang usahanya sukses, semuanya lancar, istrinya cantik, anaknya semuanya sukses, kekayaannya luar biasa. Tapi dia masuk dalam penghuni neraka, maka didatangkan oleh Allah dan ditanya. Dan dia sudah dimasukkan 1 kali celup ke neraka. Sekali celupan ke neraka, kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, pernah kamu merasakan senang sebelumnya?" Kata hamba ini, "Belum pernah kami merasakan senang." Padahal di dunia kesenangan diberi. Maka perbandingan antara dunia dengan akhirat itu adalah ketika orang yang paling senang di dunia dan ternyata dia adalah penghuni neraka, maka sekali dimasukkan ke neraka kemudian Allah tanya, "Wahai hambaku, kamu pernah hidup senang?" Kata hamba ini, "Belum ya Allah. Wallahi kami belum pernah merasakan kesenangan hidup." Kenapa? Karena sebentar hidup di dunia. Kemudian Allah datangkan lagi orang yang hidupnya di dunia ini sengsara. Dia beriman kepada Allah. Dia kerjakan semua apa yang Allah perintahkan. Tapi ujiannya luar biasa. Anaknya ganyang, istrinya ganyang, usahanya naik, baru naik, hancur lagi, naik lagi, hancur lagi, terus pokok hidupnya susah. Tapi dia termasuk dalam golongan ahlul jannah. Kemudian Allah masukkan sekali masuk ke surga, kemudian Allah tanya, "Wahai hambaku, pernah kamu hidup sengsara sebelumnya?" "Wallahi ya Rabb, kami belum pernah hidup sengsara." Ini baru sekali masuk, belum dengan kenikmatan surga yang banyak. Maka ketika Allah mengatakan, Nabi mengatakan, "Ala musyammir ilal jannah," apa ada di antara kalian yang sungguh-sungguh mau mendapatkan surga? Maka Nabi menyebutkan bahwasanya surga itu nurun yatala'la, adalah cahaya yang berkilau. Surga ini di dalamnya ada buah-buahan yang banyak yang matang. Kemudian di dalamnya zauja hasna jamilah, istri yang bukan jamilah. Kalau jamilah saja itu mungkin diberikan sifat kepada manusia. Oh, masya Allah jamilah, wanita ini cantik, istri saya cantik. Tapi dengan kecantikannya setelah makan tidak bisa tahan angin di depan suaminya kentut. Ini hanya sebatas jamilah. Jamilah, kalau tidak pakai polesan tidak nampak jamilahnya. Kalau tidak menggunakan pakaian yang bagus tidak nampak jamilahnya. Dan nampak cantik. Tapi Allah sebutkan Nabi sebutkan dengan hasna. Hasna ini adalah sempurna cantiknya. Cantik dari bentuk kukunya. Mungkin nanti kalau di surga, di dunia cantik, tapi ternyata kukunya ada apa, jantengan. Iya, nanti kalau habis makan ini terus apa, kembung. Ini cantiknya hilang. Hanya sebatas cantik saja. Tapi di surga hasna jamilah, tidak ada kurangnya, sempurna, luar biasa cantiknya. Makannya penghuni surga itu 100 kali makannya manusia biasa di dunia. Kalau kita sanggup 1 piring, di surga nanti 100 piring. Sekarang minumnya 1 liter, 2 liter 1 hari, maka di surga nanti berapa? Dikalikan 100-nya.
Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni surga itu ya'kulun wa yashrabun wa la yataghawwadun. Tapi tidak butuh kamar mandi untuk buang sisa-sisa dari sari makan yang sudah dia makan. Tidak perlu. Lalu bagaimana? Maka orang Yahudi bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu katakan penghuni surga makan banyak, minum banyak, tapi mereka tidak butuh kamar mandi. Iya, kata Nabi. Lalu bagaimana? Sisa dari makanannya keluar melalui keringatnya dan mengeluarkan aroma misik kasturi. Itu penghuni surga. Kalau di dunia sedikit-sedikit ta'ab, naceh. Ya, tapi di surga tidak ada ta'ab. Di dunia istri, suaminya datang ditanya sudah masak apa? Belum, repot masak. Nanti di surga tidak ada datang kepingin apa, datang di hadapannya. Dan dunia adalah tempat amal, tempat bersusah payah. Sementara nanti akhirat adalah darul jaza, tempat balasan. Dan nanti tidak ada lagi capek, tidak ada ibadah. Ibadahnya hanya di dunia saja. Ibadah kita di dunia, di akhirat tidak ada. Di surga tidak ada ibadah sudah. Semuanya hanya bersenang-senang. Allah katakan apa? Hum wa azwajuhum. Mereka dan istri-istri mereka fi zilalin alal araiki muttaqiun atau yattaqiun. Jadi hidupnya hanya sibuk dengan istrinya. Di dunia istri dua, hatinya juga dua. Hatinya dua, istri tiga, hatinya tiga. Nanti di surga istrinya dua, hatinya satu. Tidak ada cemburu, tidak ada. Hatinya sama. Ini kalau kita bicara surga luar biasa. Tapi sebelum surga ini, di dunia ini perlu ta'ab, capek. Karena dunia ini, surga ini dipenuhi dengan hal-hal yang manusia benci. Tapi neraka dipenuhi dengan syahwat. Syahwat. Mau masuk neraka itu gampang sudah. Turuti syahwat di dunia, ya tinggal nanti akhiratnya di maksudnya neraka. Koplo, khamar, zina, dan seterusnya. Ini semuanya syahwat. Larinya kemana? Neraka. Ahli ibadah, taat. Malam hari bangun sholat malam. Waktu enak-enaknya tidur. Waktu dingin-dinginnya udara harus pergi ambil wudu pergi ke masjid. Waktu siang hari panas di bulan Ramadan dia harus berpuasa. Baru buka sudah harus sholat tarawih lagi. Nanti di malam hari menghatamkan Al-Quran. Terus ini apa? Kelelahan di dunia hanya sejenak. Dan masih banyak ma'asyiral muslim rahimakumullah hal-hal yang membawa pelakunya ini masuk surga walaupun dengan perilaku yang ringan. Dan banyak kesempatan yang kita sia-siakan. Yaitu sudahkah kita setiap malam membaca surat Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus sampai selesai. Setiap malam baca. Setiap malam baca, dihafalkan dan dipelajari, ditadabburi. Apa manfaatnya? Ini kita kalau tahu manfaatnya baru kita mau berbuat. Tapi kalau tidak tahu manfaatnya diam. Gampang. Tapi manfaatnya kadang sudah disampaikan kepada kita manfaatnya, tapi kadang capek. Di dunia capek. Capeknya karena sudah urusan dunia kerja, nanti malamnya lupa baca Al-Mulk. Al-Mulk, surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Ini adalah satu surat yang jumlah ayatnya hanya 30 ayat saja. Itu nanti dia akan membela mati-matian di hadapan Allah bagi yang membacanya. Dia menjadi syafaat
Dimana kalau syafaat yang lain ini kita masih butuh Allah ridha atau tidak. Tapi ketika orang yang membaca Tabarak atau Al-Mulk ini nanti ketika orang ini ternyata andalannya hanya surat Al-Mulk dan semestinya dia disiksa. Malaikat yang mau menyiksa sudah datang untuk menyiksa hamba Allah ini tadi, Al-Mulk, dengan wajah yang marah datang kepada malaikat ini mengatakan jangan kau siksa. Tidak ada, dia ini tidak ada amalan. Dia ini sudah harus disiksa. Kata Al-Mulk, jangan kau siksa. Karena dia banyak membaca aku dan aku menjadi penyelamat untuknya. Maka Al-Mulk ini dikatakan Al-Munjiyah, surat Al-Munjiyah yang menyelamatkan pembacanya dari siksa, baik siksa kubur atau siksa api neraka. Maka terjadi percekcokan antara malaikat ini dengan surat Al-Mulk. Akhirnya surat Al-Mulk ini mengatakan kepada malaikat, jangan kamu siksa, aku akan menghadap kepada Allah. Silahkan kamu datang. Datang kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, hambamu fulan ini setiap hari membaca aku. Setiap hari dia menangis dengan membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena ayat di dalam surat Al-Mulk ini banyak ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah. Tabarak ini barakah. Kalau kita melihat tafsirnya, tabarak ini adalah tanazzah, taqaddas, artinya Allah bersih, Allah maha tinggi. Sementara tabarak dari kalimat barakah adalah keberkahan ini selalu bertambah, semakin banyak dan selamanya dan tidak pernah hilang. Itu barakah. Siapa yang bisa memberikan barakah? Allah yang bisa memberikan barakah. Manusia bisa memberikan barakah? Tidak. Yang bisa memberikan barakah itu hanya Allah. Lalu manusia bagaimana dengan orang-orang alim? Orang alim datang dengan mengatakan semoga Allah memberkahi. Karena doa orang alim ini tadi barakah turun. Karena apa? Karena doanya, bukan karena kedatangannya. Hanya datang saja tidak membawa barakah. Doanya itu yang membawa barakah. Orang nikah, tiba-tiba ada fulan datang. Oh, diberkahi ini karena fulan datang. Tidak. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum bil khair. Karena apa? Karena doa fulan. Datang kepada orang alim, Pak Kiai, doakan saya semoga perdaganganku berkah. Dia mengangkat tangan berdoa. Doanya ini yang mendatangkan keberkahan karena dia orang alim. Dia orang yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Mulk. Mengatakan kepada Allah, ya Rabb, fulan hambamu ini setiap malam ini membaca aku. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Allah bertanya, apa yang dia lakukan? Dia ini akan masuk neraka. Maka kata surat Al-Mulk, ya Rabb, kalau memang engkau tidak menganggap atau tidak memberikan aku sebagai syafaat untuk fulan yang membaca aku, maka hapus surat Al-Mulk dari kitab sucimu, ya Rabb. Oh, luar biasa. Hadis riwayat At-Tabari dengan derajat hasan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kamu turun, berikan syafaat kepada yang membacamu. Turun, datang kepada malaikat, Allah mengizinkan aku untuk memberikan syafaat. Berani. Sampai dikatakan apa? Dikatakan dalam bahasa Arab tukhasim. Tukhasim itu berani menantang, berdebat. Ini surat Al-Mulk. Yang lain tidak. Maka mulai sekarang Al-Mulk dibaca setiap malam. Setiap malam dibaca surat Al-Mulk. Dan masih banyak yang lainnya. Walaupun lelah kita usahakan ambil air wudu, kita baca surat Al-Mulk. Dengan hadis yang disampaikan ada sampai Nabi menyebutkan dalam hadis, 2 hadis atau 3 hadis, beliau menyebutkan lawadidtu, sungguh aku senang, aku suka annaha
bahwasanya surat Al-Mulk ini ada pada hati setiap orang dari umatku. Ini Nabi menyebutkan. Ada 3 hadis yang menyebutkan lawadittu annaha fi qalbi kulli imri'in min ummati. Kata Nabi menyebutkan begitu. Aku sungguh senang kalau Al-Mulk ini berada dalam hati setiap orang dari umatku. Artinya kita ini diperintahkan untuk apa? Menghafalkan Al-Mulk dan kita kerjakan, kita baca setiap malam. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita yang lalu masuk pada hadis dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un, wabah. Fa akhbaraha annahu kana azaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Maka Nabi memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya ta'un ini dulu adalah bentuk siksaan yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Tapi dia menjadi sebagai rahmat bagi orang mukmin. Kenapa rahmat bagi orang mukmin? Falaisa min 'abdin yaqa' fit ta'un. Tidaklah menimpa kepada salah seorang hamba at-ta'un ini tadi, kemudian fayamkus fi baladihi, kemudian dia tetap tinggal di negerinya, sabiran, sabar, muhtasiban, dia mengharap pahala dari Allah, ya'lam, ini punya ilmu, dia mengetahui annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia tahu bahwasanya tidaklah menimpa kepadanya keburukan kecuali sudah Allah tetapkan hal itu terjadi padanya. Apa kata Allah? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka pahala yang diberikan oleh Allah tidak lain seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi ketika ada wabah, tidak bingung pergi meninggalkan negerinya, tidak. Kalau ada wabah dan dia tinggal di negeri tersebut, dia harus tinggal sabar, mengharap kepada Allah, dan dia yakin bahwasanya apa yang menimpa dirinya itu tidak lain sudah Allah tetapkan. Ini termasuk iman bi al-qadha wal qadar, atau al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan kemudian kalau ada satu negara, satu tempat yang ada wabah di sana, maka orang yang di luar tidak boleh berusaha untuk datang ke tempat tersebut. Ini aturan Islam. Jadi bukan aturan pemerintahan kita. Islam ini sudah mengatur. Islam sudah mengatur. Ada wabah, lockdown, ini dari mana aturannya? Lockdown ini orang yang sudah kena jangan keluar, yang belum kena jangan masuk. Ini aturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahmatan lil mukminin ini sebagai rahmat adalah ketika orang ini meninggal, orang mukmin meninggal karena wabah ini, Allah tulis untuknya pahala seperti pahala orang mati syahid. Ini rahmat bagi orang mukmin. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awattuhu minhumal jannah. Apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan aku ambil kedua matanya, artinya Allah butakan dia, kemudian dia sabar, maka aku ganti untuknya dari mata yang hilang itu apa? Surga Allah ganti. Tapi syaratnya sabar. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
panca indera, walaupun mata ini buta, tapi Allah berikan kelebihan ketajaman panca indera yang lain. Kita bayangkan, mereka ini masuk ke angkutan. Mana rumahnya? Supir tidak tahu, tapi dia bisa memberitahukan isyarat. Walaupun dia naik, dia tidak tahu, nanti Pak sebentar lagi, ya kiri. Itu terjadi. Bahkan Masya Allah, ada di Kediri itu pijat tunanetra. Itu mereka terkadang malam Ahad, mereka libur kerja. Kemana? Keluar ke alun-alun. Kebahagiaannya kita tidak mengerti. Mereka senang. Keluar bisa selamat sampai balik. Mereka pegang handphone juga, bisa ketik. Ini dari siapa fulan? Allah berikan kelebihan. Dan bertahun-tahun kita datang lagi ke sana baru mendengar, oh ini Bapak fulan. Rumahnya ini kan. Baru hanya mendengar suara saja. Jadi walaupun mata ini tidak nampak, tapi Allah berikan indera yang lain yang bisa menjaga dirinya. Keluar masuk pasar, dia hafal, tidak tersesat. Saya pernah melihat orang tua ini di jalan raya. Di Banaran tuh ada, di Kediri Banaran ada jalan ke masjid kita, kemudian keluar ke terminal lama. Itu ada orang tua tanpa pengawalan, hanya pakai tongkat. Siang malam jam 11 malam pernah saya lihat. Jalannya di kiri. Belum pernah terdengar orang ini ketabrak atau jatuh. Dia sendiri, tidak ada yang jaga. Tapi penjagaan Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna ketimbang penjagaan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang yang sabar dengan ini, Allah janji menggantinya dengan surga. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa an Atha ibn Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah dia berkata, qala li Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah, wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Maka faqultu, Atha mengatakan, bala, ya aku mau. Qala Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, ini nih perempuan ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atatin nabiyya faqalat, kemudian wanita ini berkata di hadapan Nabi, inni usra, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini terkena penyakit epilepsi, ayan, dan kapanpun aku ini tidak sadarkan diri. Jadi kejang, step, kalau orang anak kecil step, kemudian dia pingsan. Dimanapun dia itu terjadi. Wa inni atakasyaf, dan kalau sudah kambuh ya Rasulullah, auratku ini mesti terbuka, nampak oleh orang yang lewat. Fad'ullaha ta'ala li, maka mohon doakan kepada Allah untukku supaya aku ini sembuh. Apa yang kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu sabar, maka kamu dapat jaminan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Kalau kamu juga mau, aku mohon kepada Allah, aku berdoa supaya kamu sembuh, Allah berikan kamu kesembuhan. Pilihannya dua. Kamu mau sembuh, Allah kabulkan. Kalau kamu mau sabar dalam kondisi seperti ini, maka kamu punya jaminan surga. Pilih yang mana? Maka wanita ini menjawab, asbir, aku sabar ya Rasulullah. Faqalat inni atakasyaf. Kemudian wanita ini mengatakan, tapi auratku ini terbuka. Aku minta kepadamu supaya berdoa kepada Allah, kalau aku ini kambuh ayanku, maka mohon kepada Allah supaya jangan sampailah auratku terbuka. Maka Nabi berdoa kepada Allah sehingga terkabul
sampai wanita ini meninggal dalam keadaan kalau dia ini sakitnya tetap, tapi kalau kambuh auratnya terus tertutup sampai wanita ini meninggal. Berat. Di hadapan manusia tidak ada artinya perempuan ini, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala wanita ini mulia. Syarahnya hadis ini adalah qauluhu ala urika imra'atan min ahlil jannah, yaitu hadis, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga. Wadzalika li'anna ahlal jannah yanqasimuna ila qismain. Penduduk surga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, qismun nashhad lahum bil jannah bi awsafihim, yaitu penghuni surga yang kami menyaksikan dari sifat-sifat mereka. Ini penghuni surga, hanya dari sifatnya. Tapi kita tidak mengatakan, oh fulan ini penghuni surga, tidak. Kita tidak boleh menunjuk perorangan, oh ini orang penghuni surga. Nah. Tapi kita mengatakan fulan ini apa? Mudah-mudahan dia masuk surga. Dari mana? Dari sifat-sifatnya yang sudah Allah sebutkan. Surga dipersiapkan untuk siapa? Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa saja cirinya? Allah katakan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang pertama sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan dia kaya miskin, dalam keadaan dia sakit sehat, dalam keadaan dia ini ada harta lebih atau pres, tetap dia menafkahkan hartanya di jalan Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh, dan bisa menahan amarahnya ketika dia bisa membalas. Kalau dia bisa balas, otomatis sabar karena kalah kuat. Ayo, tapi ketika dia sanggup membalas dendam kepada fulan, tapi dia menahan, dia tidak mau. Nah, ini baru termasuk apa? Al-kazimin al-ghaidh. Nanti berurusan sama orang ini zalim, dia tidak bisa balas, sabar. Ini tidak termasuk kazimin al-ghaidh, tidak. Dia sanggup balas dan dia lebih kuat, dia bisa menghabisi orang ini tapi dia sabar, dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mudah memberikan maaf kepada orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sanggup menahan hawa nafsunya, amarahnya ketika dia sanggup membalas, kemudian dia sanggup menahan hawa nafsunya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akan diberikan kepada dia pilihan bidadari mana yang dia mau. Oh, luar biasa. Karena berat. Orang kalau sudah disakiti, kesenggol aja marah. Ya, apalagi yang nyenggol kurus, yang disenggol badannya kekar. Marah-marah. Tapi kalau dia sabar, maka ini termasuk apa? Calon penghuni surga. Wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Siapa lagi ciri-cirinya? Alladzina idza fa'alu fahisha. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka ini menzalimi diri mereka sendiri, kemudian segera zakarullah, mengingat kepada Allah, setelah mengingat fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun kepada Allah dari dosa mereka. Kata Allah, wa man yaghfirudz dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus
melakukan perbuatan dosa yang sudah mereka kerjakan. Wahum apa? Wahum walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, kalau sampai ada ciri-ciri seperti ini kepada seseorang, kita tidak boleh mengatakan, oh fulan ini penghuni surga nantinya. Tidak. Tapi ketika orang ini meninggal, mudah-mudahan orang ini masuk surga, mudah-mudahan matinya husnul khatimah, karena manusia tidak tahu zahir dan batin orang ini. Tatkala ada orang mengatakan, oh fulan ini mati syahid, ini masuk surga, terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan, jangan kau katakan itu, tapi cukup kau katakan mudah-mudahan fulan husnul khatimah. Dia pergi ke medan perang, tapi niat kita tidak tahu. Karena orang ini termasuk sifat orang calon penghuni surga adalah pergi ke medan perang dan mati syahid, maka kita juga mengharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan fulan mati syahid. Itu yang boleh. Jadi yang pertama adalah penghuni surga terbagi dua. Yang pertama adalah melihat karena sifat-sifat mereka. Dan tidak boleh dikatakan, oh fulan ini penghuni surga karena kami tahu dia ini biasa baca Quran, pasti dia masuk surga. Tidak boleh. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, qismun nashhad lahu bi'ainihi wa hum alladzina syahida lahum an-nabi bi annahum fil jannah. Kita menyaksikan bahwasanya fulan ini adalah benar-benar masuk surga. Kita menyebutkan nama orang per orang setelah Nabi memberikan nama orang-orang ini. Seperti 10 orang yang dijamin surga. Maka Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 10 orang yang ditanggung, yang dijamin surga. Itu Nabi menyebutkan, maka kita pun nasyhad, menyaksikan bahwasanya mereka ini juga termasuk penghuni surga, sebagaimana yang Nabi sampaikan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah, wa Zubair ibn al-Awwam. Ini 10 yang disebutkan oleh Nabi. Ada lagi selain itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sabit bin Qais ibn Syammas. Ini juga Nabi menyebutkan fulan masuk surga. Dan juga Sa'ad bin Mu'adz. Nabi menyebutkan fulan masuk surga. Dan juga Abdullah bin Salam, Bilal ibn Rabah. Nabi menyebutkan Aku mendengar terompa Bilal di surga. Ini Nabi sudah menyebutkan. Ini baru kita ikut. Dan termasuk diantaranya adalah perempuan yang disebutkan oleh Atha, yang Ibnu Abbas mengatakan, mau aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga. Karena Nabi sudah menyebutkannya, baru itu boleh. Kalau tidak ada penyebutan, maka tidak diperbolehkan. Jadi supaya kita tidak mendudukkan posisi kita seperti posisi Allah atau Nabi yang boleh, oh fulan surga ini, oh ini neraka. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, imra'atun sauda, wanita yang hitam ini, la qimata laha fil mujtama'. Dia tidak punya harga di hadapan masyarakat. Karena tusra. Dia adalah wanita yang biasa pingsan karena ayan, epilepsi, dan auratnya selalu terbuka. Kemudian datang kepada Nabi, minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah. Tapi Nabi memberikan pilihan, kalau kamu mau, aku berdoa kepada Allah. Tapi kalau kamu juga mau, sabar, maka bagimu surga. Dan wanita ini mengatakan, asbir,
Aku sabar ya Rasulullah. Walaupun wanita ini merasa sakit dan terganggu dengan penyakitnya, lakinnaha sabarat min ajli an takuna min ahli jannah, tapi dia sabar mengharap supaya dia termasuk dari penghuni surga. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, was-sar'u na'udzubillahi minhu naw'an. As-sar'u itu epilepsi atau ayan, ini ada dua macam. Yang pertama, sar'un bisabab tashannujil a'sab. Yang pertama, epilepsi atau ayan yang disebabkan karena syaraf ini kejang. Karena syaraf kejang, kemudian pada akhirnya dia pingsan. Ini secara medis. Maka dia datang ke dokter, dokter akan memberikan morfin, obat penenang supaya dia bisa tidur. Dan naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit ini. Dan tidak bisa sekaligus hilang. Nanti kalau kambuh diberi lagi obat penenang. Obat penenang itu kan morfin ya. Morfin. Atau disebutkan dalam bahasa Arab aqaqir. Aqaqir itu bukan morfin, bahasa aqaqir itu apa ya? Selain semacam morfin, apa istilahnya? Ya, yang buat fly itu apa selain morfin? Khadarat, ya. Apa yang lain? Bahasa kita apa? Hah? Ya, obat bius itu apa? Narkoba, iya, narkotik. Betul. Narkotika, aqaqir narkotika, iya betul. Maka ini digunakan oleh dokter untuk menangani orang yang kejang-kejang pada syaraf. Sebelum pingsan dikasih minum dulu supaya tenang tidur. Dan ini tersiksa. Bius ada narkotik. Maka hampir dikatakan semua yang menghilangkan akal ini khamr, morfin. Semua yang menghilangkan akal disebut khamr. Maka khamr ini diharamkan. Baik yang cair ataupun khamr dia yang bentuk serbuk, sabu, ada yang disedot, ada yang nanti dengan cara yang lebih jahat dari itu. Beberapa orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dengan suntikannya diambil darah. Sudah selesai, ada darah, dipindah ke tempat satunya. Terus, nanti ada darah lagi dipindah ke tempat satunya. Itu sudah luar biasa sudah itu. Ngalang-ngalai yang darah, mainnya langsung darah. Dari si A dipindah ke B, B, C, D, terus kembali ke A. Subhanallah, usianya satu mati itu tidak jauh dari yang lain. Setelah si A meninggal, tidak lama ya B meninggal, yang C meninggal terus. Ini parah. Mainnya sudah darah ini. Kita kan hanya mengenal apa? Hanya mengenal sabu-sabu sama pil. Yang parah yang ini tadi sudah ganja. Nah, suntik itu yang parah. Apalagi pertanyaannya, minum khamr. Rokok juga dikatakan minum. Syurbud dukhan. Minum rokok. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang laki-laki yang sudah makan bawang merah atau bawang putih atau yang penting bawang itu kalau sudah dimakan maka baunya akan
lengket di mulut yang makan. Dikatakan dalam sebuah kitab bahwasanya yang sudah makan bawang ini tidak diperbolehkan masuk masjid. Baik dia sholat atau dia tidak sholat. Pokoknya tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena masjid ini dipenuhi oleh malaikat. Dan malaikat terganggu. Sampai di zaman Nabi, fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu apabila ada seorang laki-laki yang sudah makan bawang masuk ke Masjid Nabawi, disebutkan taraduhu, mereka mengusir, bukan diusir dari sini ke depan sampai ke Baqi. Masjid Nabawi ke Baqi berapa? Iya, sampai ke kuburan Baqi. Paling dari sini sampai Masjid Menara ya. Dikeluarkan dari masjid, bukan hanya sudah kamu jangan ke masjid. Di zaman Nabi. Luar biasa ya. Kita sekarang habis makan langsung ke masjid. Termasuk di dalamnya rokok. Rokok ini lebih enak mana? Saya tidak mau tanya sama yang laki yang mungkin rokok. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, enak bau mana? Aroma, mulut orang yang makan bawang putih atau merah, atau lebih mending bau aroma yang keluar dari perokok? Lebih enak yang mana atau lebih tidak enak yang mana? Enak yang mana, Bu? Hah? Lebih anti yang mana? Lebih anti yang mana, Bu? Kalau bawang itu hanya pada mulut, tapi rokok ke kopiah iya, ke kumis iya, ke pakaian iya, iya, kemana saja baunya. Dan itu mengganggu bau kencing. Artinya kalau saja yang makan apa? Yang makan bawang itu di zaman Nabi, sahabat mengusirnya sampai ke Baqi. Kan terlalu sudah ya, nemen itu ya. Ini padahal bau bawang, apalagi bau ini artinya kalau sudah hilang baunya masuk, tidak apa-apa. Tapi ketika masih baru, makanya kalau mau ke masjid jangan hindari makan makanan yang ada bawang putih, bawang merah. Sate enak, jangan mau ke masjid makan. Itu nanti sendawa itu kasihan yang di sampingnya. Dan malaikat ini terganggu. Malaikat terganggu. Malaikat ini di masjid banyak. Dan sekarang ini malaikat ini yang digambarkan oleh Nabi, mereka ini malaikat yang mencari di mana ada majelis zikir. Kalau sudah dapat, mereka akan datang dan mereka memanggil, wahai fulan, wahai malaikat, sini ada majelis zikir. Nabi mengatakan mereka ini bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Luar biasa. Dan terus ada orang datang bawa aroma apa? Asap atau rokok. Ini mengganggu sekali. Karena rokok pun dikatakan tidak menghisap. Dalam bahasa Arab disebut syurb. Syurb itu minum. Syurbu ad-dukhan. Termasuk shisha. Shisha itu apa bahasa Indonesianya? Tahu shisha ya? Pak tahu shisha? Shisha itu kalau kita alatnya hampir mirip dengan yang digunakan oleh orang-orang yang pakai narkoba. Mirip persis. Jadi kayak ada gentong kaca gitu ya. Atau kayak vas bunga tapi dari kaca. Terus di dalamnya ada air, ada selang untuk yang menghisap, satunya lagi ada selang ke arah untuk pembakaran
bara api, di atasnya dikasih aroma-aroma. Sekarang ada aroma apel, ada aroma mint dan seterusnya. Itu dihisap. Persis orang yang pakai apa? Narkoba. Hampir sama, alatnya hampir sama. Cuman yang ini tidak memabukkan, tapi aromanya ini mengganggu. Termasuk dalam kitab tersebut dikatakan tidak boleh masuk ke masjid. Nah, kita sekarang habis makan, habis buka puasa, masjid mengadakan takjil. Terus makan, selesai makan nunggu sholat tarawih, rokok. Setelah itu azan iqamah masuk ke masjid. Baunya masjid bagaimana? Ayo, mengganggu. Maka ini dihindari kita meniru apa pentingnya menjaga masjid karena banyak malaikat, sampai sahabat ini mengusir orang yang habis makan bawang sampai ke Baqi'. Ini perlu, begitu pentingnya masalah ini. Cuman kita sekarang menganggap remeh. Maka sampai kalau ada orang yang mungkin sesekali muncul aroma bau badan tidak nyaman, baik karena penyakit, sariawan itu mengeluarkan aroma mulut tidak nyaman. Dalam kondisi begini hindari pergi ke masjid, kecuali menggunakan masker supaya tidak mengganggu. Fungsinya supaya tidak mengganggu. Atau lagi flu terkadang bau hidung tidak enak, mengganggu sampingnya, jangan ke masjid dulu. Masa urusan gini tidak boleh ke masjid? Iya, ini adalah ujian buat kita yang biasa ke masjid. Dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh ke masjid. Ini ujian. Jangan memaksa nanti mengganggu yang lain. Ada orang yang pabrik keringat, sedikit aja sumuk sudah berkeringat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kalau mau ke masjid, ganti yang baru, kaos dalam didobeli, baru dikasih parfum supaya apa? Tidak mengganggu yang ada. Itu masih bisa diakali. Tapi kalau sudah bau aroma bawang atau aroma rokok ini tidak bisa diakali. Maka mau ke masjid hindari itu, karena mengganggu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa qismun akhar bisababi syayatin wal jin. Ayan itu juga ada karena kemasukan jin. Kemudian jin menekan dia dan dia sampai tidak sadar. Dan berbicara bukan suara dia, suara orang lain di dalam tubuhnya. Ini juga termasuk apa? Termasuk gangguan, bisa dikatakan masuk dalam bahasa Arab syara' atau epilepsi dan ayan. Ada yang karena syaraf, ada yang kedua karena syaitan atau jin itu masuk. Yatasallatul jinni 'alal ins. Maka jin menguasai manusia, kemudian membuat dia pingsan dan jinnya masuk ke dalamnya. Wa yadribiha 'alal ard. Dan terkadang nanti montang-manting di mana? Di tanah. Dan tidak sadar. Maka untuk menjaga supaya tidak terkena, badan ini tidak dimasuki bangsa jin, satu yang perlu diperhatikan, hindari. Apa yang dihindari? Hindari masuk kamar mandi dengan kaki kanan, masuk kaki kiri dulu. Makan minum dimulai dengan baca basmalah, menggunakan tangan kanan, duduk. Kemudian diperbanyak al-awrad, wirid. Ada zikir pagi petang, kita bisa baca itu supaya menjaga diri kita supaya tidak mudah dimasuki oleh bangsa jin. Itu untuk mencegah.
Tapi kalau sudah masuk, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dibacakan Al-Quran oleh orang yang alim. Karena sama-sama kita baca Al-Quran, tapi tidak memberikan efek. Yang dibaca sama, tapi yang membacanya berbeda, efeknya juga berbeda. Ada orang yang Allah berikan kelebihan, baru baca Fatihah, atau mungkin baru duduk. Saya pernah melihat sendiri persis satu orang ini kemasukan, ketemu yang meruqyah ini sudah takut, baru ketemu sudah mau lari. Kata yang meruqyah, takut, mungkin kenal sama saya. Suruh masuk. Masuk itu takutan. Dan dia bersuara, berbicara bukan suaranya sendiri. Suara laki-laki, perempuan yang kemasukan, yang masuk orang laki. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah ketika itu ada orang laki-laki yang masuk perempuan. Kemudian dibacakan ayat-ayat Quran. Ini untuk menghilangkan, untuk mengusir, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada hadis Nabi yang dibacakan. Kemudian ada lagi doa-doa yang memberikan peringatan dan menakut-nakuti bangsa jin ini supaya mereka ini taat kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat tersebut. Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah pada waktu itu datangkan seorang laki-laki yang dalam kondisi kemasukan. Dibacakan ayat-ayat Quran sampai pada akhirnya karena tidak mau keluar. Jadi yang masuk ini perempuan. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, kamu wahai jin keluar. Kata jinnya perempuan ini, saya tidak mau keluar. Saya senang di dalam jasadnya laki-laki ini. Kata Ibnul Qayyim, iya, tapi laki-laki ini tidak mau dengan kamu di dalam badannya. Kamu keluar. Jinnya mengatakan, aku mau haji bersama laki-laki ini. Dia mau haji, saya mau ikut haji. Kata Imam Ibnul Qayyim dikatakan, tidak, dia tidak mau haji bersama kamu. Kamu keluar. Sampai tidak mau keluar, setelah dibacakan dipukul keras oleh Ibnul Qayyim. Pas di daerah leher. Setelah dipukul dengan pukulan yang keras, sampai akhirnya jin perempuan ini minta ampun. Kata Ibnul Qayyim, kamu keluar. Kata jin perempuan ini, saya tidak mau keluar. Kamu keluar. Dibacakan, disiksa. Sampai akhirnya, baiklah saya mau keluar. Karena karomahmu, karena ilmumu, karena ketaatanmu kepada Allah, saya akan keluar. Pintar dia. Membuat imam ini sombong dengan dirinya. Karena jinnya mengakui kalau dia ini punya karomah. Jin ini mengatakan kalau dia ini alim. Maka kata beliau, keluarlah kamu dari jasad laki-laki ini karena taat kepada Allah. Bukan karena karomah saya. Karena taat kepada Allah. Baru setelah itu jin ini mau keluar karena ketaatan kepada Allah. Setelah keluar, barulah sadar laki-laki ini dan ditanya. Sampai dia tanya, kenapa aku dibawa ke hadapan syekh ini? Katanya orang-orang, kamu pingsan. Kamu dipukul tidak sakit. Mana tidak ada rasa pukulan. Tidak terasa sakit pukulan. Berarti yang dipukul tadi siapa? Jin. Maka diperbanyak. Baca-baca. Contohnya ayat kursi. Kita meruqyah diri kita sendiri. Ta'awudz, a'udzu bikalimatillahi tammah. Insyaallah kita sudah biasa ya meruqyah diri kita sendiri. Kita dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus ada lagi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadzir. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Itu dibaca terus. Kemudian baru bacakan ayat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah yang awal. Kemudian baca apalagi yang sedang berurusan dalam rumah tangganya yang kacau,
baca wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kemudian dibacakan ayat kursi ditambah 2 ayat setelahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim tambah la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Kemudian di balik lembarannya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kemudian baca penutup surat Al-Baqarah amanar rasul sampai selesai, ditambah lagi surat Ali Imran cukup 5 ayat di awal. Kemudian tentang sihir-sihir yang berhadapan dengan Nabi Musa, ayat-ayatnya dibacakan. Kemudian kalau sudah hafal ayat-ayat itu tidak apa-apa, ambil Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Baru setelah itu doa-doa, mohon kepada Allah perlindungan-perlindungan. Di antaranya a'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau kita meruqyah anak kecil, u'izukuma bikalimatillahi tammah, u'izukuma. Itu Nabi mengajarkan kepada atau meruqyah Al-Hasan dan Husain. Kalau kita punya anak perempuan, u'izuki bikalimatillahi tammah, karena dia tidak bisa baca mungkin, belum hafal. Kalau ada anak kecil laki-laki, u'izuka bikalimatillahi tammah, begitu. Terus. Atau orang yang lagi tidak sadar, dibacakan seperti itu. Itu nanti perlu ada praktek ruqyah ya. Ada praktek ruqyah, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kita menjaga diri kita sendiri supaya tidak terganggu. Karena kalau sudah terganggu ini, mau sholat malas, baca Quran malas, beribadah malas. Kenapa? Karena diganggu. Setannya mengganggu. Setannya cari kawan untuk masuk neraka. Jadi orang mau ngaji malas. Subhanallah, handphone yang ada di tangan kita tidak pernah berbunyi sekarang. Diletakkan, baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 5 ayat handphone bunyi. HP berbunyi. Orang yang tidak pernah kita hubungi datang menghubungi. Orang yang susah dihubungi sekarang menghubungi. Taruh. Dicoba. Waktu ngaji, ini bunyi terus ini. Nanti ditaruh. Oh iya sebentar, balas. Qurannya ditaruh mana? Qurannya ditaruh, handphonenya dibuka. Lupa kalau dia waktunya ngaji. Padahal kata seorang Syekh Arafat, beliau adalah muhafidh, punya sanad. Dia mengatakan kalau Anda mau ngaji Al-Quran, selesaikan semua hajat. Kalau lapar makan dulu, haus minum dulu, mau kamar mandi dulu. Sudah selesai, tidak ada kesibukan dunia, ambil Al-Quran, baca 1 jam. Kenapa tidak bisa? Karena setannya nimbrung
baru 10 menit angop. Sudah tidak konsentrasi. Handphone bunyi, ada WA dan seterusnya. Apalagi yang punya banyak program, itu nanti terganggu. Enak-enak gini ingat, enak-enak baca ingat. Fulan, iya, subhanallah, setan itu memang pandai. Allah berikan kepandaian untuk menggoda. Dia mengatakan apa? Akan aku goda seluruh manusia kecuali satu. Siapa? Orang-orang mukhlis yang tidak mau timbal balik dari manusia. Hanya mengharap kepada Allah, ini yang paling susah untuk diganggu. Orang mukhlis ini dia berbuat hanya karena Allah, tidak butuh manusia. Tidak butuh manusia. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku ini ngasih kamu betul-betul karena mengharap pahala dari Allah. Walaupun ucapan terima kasih loh saya tidak butuh. Itu ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas karena Allah, kita ngasih padahal kita ngasih ini susah payah, ternyata yang diberi ngomong. Ngasih cuma sekian aja kok. Ngatur-ngatur. Yang ngasih sakit hati, ini berarti dia belum lillah 100%. Masih ada ingin ucapan terima kasih dari manusia. Nanti dia kapok, tidak mau ngasih lagi dia. Ini masih belum ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أقيما إلا رزقته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته